Selamat sore saudara-saudara semuanya. Hari ini saya berada di Kecamatan Muncar dan ingin berbincang-bincang kepada sosok yang luar biasa, yaitu petani cabai yang sukses di bidang pertanian. Pak Misnaim, Ya, sampean kok bisa sukses menanam cabai ini bagaimana, Pak? nah gini Mas ya, saya mulai awal tanam cabai itu mulai tahun 2010 Mas. 2010 ya? Ya dulunya petani cabai besar, Ya. terus sekarang nyoba-nyoba lah jadi petani cabai rawit. Gitu. Ini pembukaan lahan Mas, habis itu kan ditanami cabai gitu. Terus mulai tanam kemarin Mas ya. Terus ini juga tanaman cabai ini kan baru nanam 1 hari kemarin. Terus ini lubang-lubang kan banyak ini Mas. Ini manfaat lubang-lubang yang di sela-selanya cabai ini Mas. Ya contohnya ini lubang, ini cabai misalnya ini yang sini dikasih tanaman tumpang sari. Iya. Nah ini sejenis sayuran. Nah ini ini sayur apa, Pak? Iya, dikasih tanaman sayuran juga. Iya. Ini sebenarnya sudah ditanam ini Mas, tapi belum tumbuh. Ini yang kemarin. Sela-selanya ini, selanya cabai ini Mas. Seperti ini nggak mengganggu Nah, tanamannya, Pak? Maksudnya Enggak, ditumpang sari seperti ini, Pak? Masa kita perawatan dari kecil Mas. Kita biar enggak menyanyikan tempat yang di lubang ini, sambil menunggu proses panennya, kita harus kasih tumpang sari Mas. Ya contohnya inilah sayur mayur. Nah ini dikasih selain contohnya ini Mas, ini yang sudah mulai ini kan juga sayur nih Mas. Iya. Nah ini cabenya. Nah gitu. Ini punya saya ini ada 1,5 hektar Mas cabenya Mas. Ada yang panen, ada yang mau panjang lagi. Terus Ada yang masa pertumbuhan juga ada ini sebelahnya Mas. Sebelahnya ini namanya harus kreatif nih Mas. Kayaknya harus kreatif maksudnya ada cabenya, ada sayur mayurnya. Iya. Terus juga ada tanaman gambas ini Mas. Jadi sambil menunggu pertumbuhan cabenya, kita juga bisa panen gambas ya. Sama ini. Ini untuk gambas ini Mas, saya juga terangkan ya. Ini untuk berlindungnya cabai supaya nggak ada gak terhambat pertumbuhannya Mas. Kan kalau cabai itu sebenarnya kalau kena terik matahari terlalu panas, kayaknya itu sering terganggulah pertumbuhannya. Jadi harus dikasih naungan ini gambas ini Mas. Besok kalau sudah tinggi mau buah, ini gambas ini dihabisin Mas, biar enggak terlalu rimbun, juga biar enggak terlalu naungin tanaman, kita basmi itu. Tapi kalau sayur mayur kalau sudah besar ini udah enggak ditanami. Soalnya kan untuk perawatan pemupukan ini pakai blower sama KNO Mas. Yang segini ini umur berapa ini, Pak? Ini umur 1 bulan 3 hari ini Mas. Terus ini jenis cabai apa, Pak? Ini yang sampai tanam itu? Cabai ori. Ori ya? Iya. Kenapa Pak kok memilih cabai ori, Pak? Kok nggak pilih jenis yang lain? Cabai ori itu kualitasnya juga bagus, dalam pemasaran juga baik, sama lain dengan lombok pentul. Katanya orang Jawa itu lombok pentul. Kalau lombok pentul itu kurang gimana ya Mas ya? Kan kayaknya gampang membusuk. Kalau ini cabai rawit ini enggak bertak. Ini cabai yang udah berumur berapa ini, Pak? Yang
sudah termasuk buahnya mau produktif nih, Mas. Umur berapa ini Pak? Ini umur 65 hari, Mas. 65 hari. 65 hari. Mulai tanam sampai panen tuh mulai berbuah itu butuh berapa lama Pak? Mulai panen sampai berbuah kalau cabai rawit itu tergantung pertumbuhan. Kalau umur 7 bulan itu mulai buahnya besar, mulai merah pertama. Nah ini jadi kayak kalau orang Jawa bilang cangklaan, Mas. Ini cangklaan buah pertama kalau jadi. Nanti terus habis itu kita kalau sudah umur 80 hari baru petik buah. Terus seterusnya, Mas. Jangka petik itu minimal 5 hari. Terus ini juga bisa ditanamin jagung-jagung ya Pak ya? Ya ini namanya tumpang sari, Mas. Ini yang tradisional ini. Ini kan nggak pakai plastik. Ya. Jadi dalam satu lahan itu Bapak bisa panen 2 jenis ya? Ya kalau di tanaman tradisional punya yang pakai tanaman sekarang pakai plastik juga ada, yang pakai plastik musa. Soalnya kan cuaca kan nggak tentu, Mas. Nanti kalau kadang kala itu yang nggak pakai plastik bagus, terus yang pakai plastik kurang bagus, pertumbuhannya kan ada kan gitu. Jadi kita nanam 2 jenis. Terus Pak Mas Naim, kok bisa bagus-bagus seperti ini? Itu bagaimana Pak perawatannya Pak? Perawatannya terutama harus kita ini rutin pengobatan, pakai apa itu perangsang daun, perangsang tumbuh. Kalau saya pakai perangsang tumbuhnya sejenis ini, Mas. Itu swallow. Itu fungsinya gimana Pak? Nah ini fungsinya untuk pertumbuhan, Mas. Ini swallow juga bisa. Ini perangsang, istilahnya itu apa ya? Bahan pertumbuhan juga bisa. Ternyata saya juga ini juga pakai hajar juga ini, Mas. Terus untuk mengatasin ini Pak, Ini, apa hamanya itu kalau pakai apa Pak? saya mengatasi hama pakai Srikandi, Mas. Nah, ini produknya dari nganu apa itu, Mas? Ini sekedar sampel ini, Mas ya. Pakai hajar juga, ini kan pertumbuhan, Mas. Hajar ini untuk perangsang pertumbuhan juga. Terus sama ini. Nah, ini kan produk-produk. Kalau ini Srikandi, ini kan Belka. Iya. Ini produk dari Belka ini, Mas. Semuanya dari Belka. Saya pakai produknya Belka semua. Untuk begitu ya. perawatan tanaman. Makanya kok tanamannya Bapak bagus-bagus semua ternyata pakai Belka ya Pak ya. Untuk perawatan buah juga ini, Mas. Pakai hajar ini saya. Ini nggak ketinggalan nih sama obat hajar nih. Kalau saya nih. Soalnya gini, Mas, petani sih sekarang ini kan petani modern lah istilahnya. Jadi tergantung kemauannya petaninya. Ada yang pakai produk inilah itulah ini. Kalau saya fanatik sama Belka. Soalnya sudah terbukti, Mas, kayak tanaman ini. Terus fungsinya lanjaran ini untuk apa Pak? Gini, Mas, fungsi lanjaran ini kan kita kalau nggak pakai lanjaran kan takutnya cenderung ini tanaman kadang roboh, miring kan gitu ya. Iya. Perlu dikasih lanjaran. Terus lanjaran ini juga kita biar nggak sia-sia juga menghasilkan. Kita harus tanami tumpang sarinya, Mas. Ini contohnya kacang. Kacang ini dulu untuk naungan masa pertumbuhan cabai. Sekarang sudah dimatiin jadi kering kayak gini, Mas. Ini cepat kalau dibakar ini, waduh, hangus semua ini. Oh, ternyata inspiratif banget ya Pak. Nah ini kita harus pakai ini tanaman tumpang sari, kacang. Ada lagi nih, Mas. Tuh sayur mayur di sana juga ada. Mari kita sana lihat. Pak, ini cara penanamannya biar bagus cabenya itu bagaimana Pak? Ya, gini, Mas. Untuk penanaman cabai kita sebelum di plastik mulsa ini ya, Iya. sebelum tanam ya, kita harus pakai pupuk dasar dulu. Ya. Istilahnya dikasih pupuk, habis itu ditimbun sama apa itu tanah, habis itu dipakai mulsa, dikasih plastik mulsa ini, habis itu
ditanemin gitu Mas. Fungsinya diplastikin ini biar apa Pak? Fungsinya di plastik ya, pakai plastiknya gini Mas. Kalau tradisional kan kayak sebelah sini, sebelahnya ini kan punya saya juga ini Mas. Itu kan terlalu banyak rumput. Iya iya. Perbedaannya Jadi banyak hamanya ya kalau iya. tidak diplastikin. Begini ya. Soalnya ini Mas, kalau musim hujan kayaknya kita kalau nanam tradisional ini kurang cocok. Soalnya curah hujannya kan tinggi, bisa pertumbuhan kurang bagus, juga mengakibatkan layu-layu, mati lah istilahnya gitu Mas. Kalau musim kemarau menghadapi musim kemarau, kalau kita nggak pakai plastik bagus, soalnya curah hujannya kan mulai berkurang. Selama ini Pak Misnaim sudah panen berapa kali Pak? Kalau saya nih terus Mas, nggak ada putusnya. Jadi terus ya? Ada yang panen, ada yang buka lahan, ada yang masa pertumbuhan seperempat hektar. Iya. Periode 1, periode kedua seperempat hektar lagi, kan berjaraan itu loh Mas. Ini punya saya kan sekarang ini alhamdulillah 1,5 hektar. Pernah dapat harga berapa Pak paling mahal nih ya? Saya pernah dapat harga 87 sampai 90 pernah. Wow. Saya petani cabai ini mulai tahun 2010 Mas. Waktu harga cabai 100.000 saya juga punya penghasilan cabai Mas dulu Mas. Punya tanaman 1 hektar. Alhamdulillah waktu itu juga hasilnya juga baik dan memuaskan. Ini ya Pak ya, campur dengan sayur-sayuran. Iya, kok nggak beda-beda, kok nggak khusus cabai aja? Maksudnya gini Mas, ini buat tumpang sari tanaman cabai. Jadi kita punya lubang kayak gini Mas ya. Ini biar nggak sia-sia lubangnya ini. Kita harus tanam jadi sambil ada perawatan, nanti kita punya penghasilan kayak gini. Sayur mayur. Ini namanya kan tumpang sari Mas. Juga ada tanaman untuk naungan apa ini tumbuhan sejenis ini Mas. Gambas. Ini biar gimana ya Mas. Jadi kalau sebenarnya itu kalau cabai itu butuh naungan biar pertumbuhan cepat. Nah gitu. Jadi nggak sia-sia ini nanti kalau sudah produktif, cabainya produktif mau misalnya mau menanam cabai Mas, ya bisa konsultasi sama saya di sini di area saya sini. Ya, oke, terima kasih Pak Misnaim, dan untuk kawan-kawan yang di rumah, salam petani sukses dan nantikan video kami selanjutnya.